Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Clariza dengan NIM 1021810047. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS dari Bapak Sugeng, yaitu untuk ujian manajemen strategi, yang dimana kita dikasih case dengan sebuah perusahaan di mana nanti kita harus menganalisis dari mulai eksternal analisis, lalu bagaimana cara perusahaan untuk bertahan dalam situasi pandemi yang seperti ini, dan lain sebagainya. Jadi izinkan saya untuk memulai presentasi saya dan happy watching. Untuk perusahaannya, saya memilih perusahaan Heliogen, yaitu yang berbasis pada green hydrogen. Nah, perusahaan Heliogen itu apa sih? Perusahaan Heliogen itu merupakan perusahaan teknologi energi terbarukan yang membuka kekuatan sinar matahari untuk menggantikan bahan bakar fosil. Jadi, di sini bisa dikatakan perusahaan Heliogen ini itu tujuannya untuk yang paling utama mengganti bahan bakar yang digunakan oleh semua orang yang ada di dunia ini dengan mengganti dengan energi dari sinar matahari yang dimanfaatkan dengan teknologi-teknologi serta bantuan-bantuan para ilmuwan yang akan menghasilkan sebuah perubahan inovasi yang sangat besar untuk dunia dan keselamatan di planet kita. Nah, Heliogen ini telah mengembangkan solusi surya terkonsentrasi menggunakan perangkat lunak fisik komputer canggih yang unik untuk secara tepat menyelaraskan susunan cermin memantulkan sinar matahari ke satu target dengan akurasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Teknologi Heliogen memusatkan, menyimpan, dan menyempurnakan sinar matahari menjadi energi hemat biaya sesuai dengan standar pemerintahan. Hampir 24/7 energi terbarukan yang tersedia sebagai panas, listrik, atau bahan bakar dalam penerapan modular. Jadi, inovasi yang akan dilakukan oleh perusahaan Heliogen ini sangat baik untuk kedepannya, termasuk untuk menghilangkan bahan bakar fosil yang berakibat efek rumah kaca yang intinya akan membuat atmosfer semakin menipis dan membuat suhu di bumi ini semakin panas. Itulah sebabnya sehingga perusahaan Heliogen ini membuat inovasi yang seperti ini. Di Heliogen ini mempunyai para ilmuwan dan tim-tim personel yang sangat baik dalam kinerjanya dan juga mempunyai investor yang sangat terkenal, yaitu Bill Gates. Siapa di sini yang tidak kenal Bill Gates? Dia adalah seseorang investor, bisa dibilang penyumbang yang besar di perusahaan Heliogen ini. Untuk permasalahannya di sini saya disuruh mencari bagaimana eksternal analisis dari perusahaan Heliogen ini dalam periode 5 tahun mendatang. Sebelumnya, apa sih tujuan dari analisis eksternal ini? Yaitu untuk mengidentifikasi berbagai kesempatan dan ancaman dalam lingkungan bisnis sebuah perusahaan. Nah, di sini mencakup 4 tahap. Yang pertama, mengidentifikasi semua variabel lingkungan yang relevan. Yang kedua, menentukan faktor lingkungan kunci. Yang ketiga, menganalisis bagaimana kekuatan pengubah industri yang berasal dari lingkungan makro. Dan yang terakhir, analisis berbagai faktor untuk menentukan berbagai kesempatan atau peluang dan ancaman yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, di sini untuk analisis eksternal dari perusahaan Heliogen yaitu ada 4 juga. Yang pertama, kekuatan sinar matahari. Yang kedua, mengganti bahan bakar fosil. Yang ketiga, memecahkan masalah CO2 dunia. Dan yang keempat, energi hemat biaya. Kenapa dibilang analisis eksternal itu kekuatan sinar matahari? Karena sinar matahari ini merupakan satu sumber yang menjadi bahan bakar untuk perusahaan Heliogen ini. Nah, dengan kekuatan sinar matahari ini juga, dengan bantuan perangkat lunak fisik komputer yang canggih, akan membuat energi yang besar dan kekuatan sinar matahari 100 kali lipat sehingga bisa menggantikan bahan bakar fosil yang biasa digunakan oleh masyarakat.
serta energi terbarukan ini menjadikan sebagai energi panas, listrik, atau bahan bakar dalam penerapan modular. Dalam kutipan Business Wire, Heliogen merupakan perusahaan energi bersih yang menggunakan sinar matahari untuk membuat dan mengganti bahan bakar. Mengumumkan peluncurannya di Pasadena, California, yaitu peluncurannya untuk pertama kalinya secara komersial energi surya terkonsentrasi suhu melebihi dari 1000 derajat Celcius. Yang kedua, mengganti bahan bakar fosil. Kita semua tahu bahan bakar fosil itu seperti minyak bumi, lalu batu bara, gas alam, yang dimana sumber energi ini yang tidak dapat diterbarukan atau non-renewable energy, atau suatu saat bahan ini akan punah atau akan habis. Jadi teknologi ini memecahkan semua masalah yang akan terjadi di kemudian hari, yang dimana menggantikan bahan bakar yang nantinya di alam ini sudah habis. Seperti itu. Yang ketiga, memecahkan masalah CO2 dunia. Dengan adanya energi terobosan dari sinar matahari ini akan mengurangi CO2 yang keluar dari bahan bakar fosil, yang dimana dari CO2 ini akan terbang, akan membuat polusi, akan membuat pencemaran, dan membuat atmosfer juga menjadi menipis, sehingga ini sangat baik dan sangat cocok untuk terobosan energi di masa depan. Lalu yang terakhir, energi hemat biaya. Jadi dari pemanfaatan sinar matahari ini yang sangat kuat, yang nantinya hasilnya juga bagus, ini akan sedikit mengurangi biaya keseharian yang biasanya dikeluarkan oleh orang-orang untuk membeli bahan bakar fosil. Jadi dengan teknologi ini hanya sekali dalam penggunaannya bisa digunakan dalam jangka yang panjang, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu mengenai penilaian internal perusahaan. Di sini saya mengambil dua, yaitu ada kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya yaitu mengembangkan teknologi energi terbarukan tercanggih di dunia dan membantu mengatasi tantangan iklim. Sama halnya dengan misi dari perusahaan Heliogen, yaitu untuk memberdayakan peradaban yang berkelanjutan dan mengganti bahan bakar fosil pada tahun 2020. Nah, di sini bisa saja ini bisa maju atau mundur, tapi lebih tepatnya itu pada tahun 2050 perusahaan Heliogen ini bertekad untuk agar teknologi ini bisa digunakan oleh pelanggan di seluruh dunia. Kelemahannya yaitu proses waktu yang cukup lama. Untuk analisa industri dalam perusahaan bersaing yaitu ada 3. Di sini saya mengupas yang pertama, teknologi Helioheat, di mana dalam daftar penemuan terbaik 2020 Time, teknologi surya suhu tinggi Heliogen untuk pertama kalinya dalam sejarah dapat secara efektif menggantikan bahan bakar fosil dengan sinar matahari dalam berbagai proses industri. Sudah terbukti bahwa terobosan dari perusahaan Heliogen ini sangat baik untuk kedepannya. Lalu yang kedua, Heliogen menangani tantangan membuka banyak terkemuka sumber emisi global untuk menggunakan energi terbarukan untuk pertama kalinya menciptakan peluang baru bagi dekarbonisasi. Akhir, meskipun hampir semua inovasi energi terbarukan hingga saat ini hanya diterapkan pada pembangkit listrik, sebagian besar penggunaan energi sektor industri adalah untuk panas proses yang seringkali membutuhkan suhu yang sangat tinggi. Untuk prospek perusahaan, yang pertama di sini perusahaan Heliogen memiliki 3 teknologi yang sekarang sudah dikembangkan dalam proses pengembangan juga. Yang pertama itu ada Helioheat, yang dimana panas suhu ultra tinggi bebas karbon untuk menggerakkan proses industri berat termasuk pembuatan semen, baja, dan petrokimia. Jadi Helioheat ini
cocok dalam pembuatan industri yang membutuhkan panas yang sangat tinggi. Lalu yang kedua ada heliopower, yaitu listrik yang dibuat dari sinar matahari menggunakan turbin CO2 superkritis untuk memberi daya pada fasilitas industri, pusat data, dan operasi penambangan. Jadi di sini juga dalam prosesnya digunakan sebagai pengganti listrik. Ketiga ada heliofuel, yang dimana bahan bakar bersih seperti hidrogen hijau yang dapat digunakan untuk menggerakkan industri dan sebagai bahan bakar dalam transportasi, alat berat, dan pemanasan rumah tangga. Jadi bahan bakar ini bisa dikatakan yang agak sedikit bisa digunakan oleh masyarakat, yang dimana bisa menggantikan bahan bakar transportasi. Teknologi terobosan heliogen ini berikut ada fotonya. Ya, di situ merupakan ada proses-proses dari 3 bagian tadi, dari mulai sinar mataharinya hingga digunakan untuk berbagai kebutuhan. Analisa strateginya, analisa strategi itu di sini ada 4. Pertama itu berkelanjutan, lalu yang kedua itu terbukti secara ilmiah, modular, dan hemat biaya. Seperti yang sudah saya katakan, sedikit saya jelaskan tadi di awal, bahwa strategi dari perusahaan heliogen ini yaitu dia ingin terus berinovasi maju, bahwa dimana dia menjanjikan masa depan yang sudah terjamin, dan dari temanya sendiri itu tadi dari green hydrogen, jadi menyelamatkan dunia dan planet. Secara ilmiah juga sudah perusahaan heliogen ini memenangkan salah satu kompetisi dan masuk beberapa media TV internasional yang terkenal di dunia. Terobosan masa depan yang sangat dibutuhkan oleh semua orang. Yang terakhir pertanyaannya yaitu apa rekomendasi terhadap tingkatan optimalisasi sumber daya perusahaan heliogen. Di sini saya menyebutkan ada 5. Yang pertama yaitu pada teknologi canggih. Nah, di sini untuk saat ini saja dengan bantuan perangkat lunak fisik komputer sudah sangat baik, apalagi dengan penambahan teknologi canggih lainnya yang dimana di tahun-tahun nanti ke depannya pasti akan memberikan inovasi yang jauh lebih baik dengan teknologi-teknologi yang pastinya juga pasti akan lebih baru, lebih banyak manfaat dan kegunaannya. Yang kedua, tim dari heliogen sendiri. Tim heliogennya itu merupakan para ilmuwan yang terkenal dan terbaik di dunia, yang dimana pasti juga semakin banyak ilmuwan terbaik akan semakin lebih baik pula perusahaan heliogen ini dalam mencapai tujuan yang seharusnya. Lalu kerjasama ini kerjasama antar perusahaan yang sejalan, maksudnya yaitu mempererat atau memperbanyak relasi di perusahaan-perusahaan yang menurut saya akan menambah wawasan dan juga mungkin sedikit tambahan atau sedikit masukan untuk memperbaiki atau menjadikan terobosan ini menjadi jauh lebih baik. Yang saya maksud di sini yaitu mengikuti berbagai rangkaian perlombaan dunia, yang dari situ kalau misalnya menang kan dari kompetisi itu nanti semakin dikenal oleh dunia, semakin terobosannya itu semakin didukung sama semua orang. Nah, dari kompetisi itu nanti kan pasti banyak investor. Nah, jadi yang terakhir ini investor. Pentingnya sebuah investor pasti diperlukan oleh sebuah perusahaan yang akan melakukan sebuah terobosan baru di masa depan, dan itu juga akan menarik para investor jika dalam pengembangannya akan menghasilkan manfaat dan benefit di masyarakat
di masa depan seperti itu. Lalu rekomendasi terhadap peningkatan business level strategi. Di sini saya mengambil ada 3, yaitu dari strategi diferensiasi, strategi berbiaya rendah, dan strategi fokus. Untuk strategi diferensiasi ini yaitu seperti menciptakan keunggulan kompetitif dengan produk yang unik dan sesuai dengan selera pelanggan, yang dimana menurut saya di sini sudah sangat perusahaan Heliogen ini sudah sangat memenuhi dalam kriteria tersebut, sehingga hanya saja memperbaiki yang mengoptimalkan dalam bahwasannya meyakinkan dalam diri setiap orang yang melihat bahwa terobosan ini tuh memang sangat baik. Nah, kelebihan dari strategi diferensiasi ini juga salah satunya menjadi brand loyalty yang melindungi dari para pesaing. Lalu ada supplier dan buyers yang umumnya bukan merupakan sebuah ancaman. Lalu yang kedua, strategi berbiaya rendah. Di sini pasti semua orang menginginkan manfaat yang lebih dengan biaya yang lebih rendah. Jadi di sini mungkin pengoptimalannya dalam standar biaya yang dimana ada biaya juga ada manfaat, ada benefit. Jadi kalau misalnya benefitnya itu sangat besar bagi masyarakat, pasti masyarakat juga akan tidak keberatan dalam memberikan atau gunakan teknologi tersebut dengan biaya yang cukup besar seperti itu. Lalu yang terakhir, strategi fokus. Nah, di sini mungkin dalam pengoptimalannya perusahaan harus lebih fokus dengan apa yang dituju, yaitu kalau misalnya tujuannya kan mengganti bahan bakar fosil, yaitu harus difokuskan di situ. Jadi pengerjaannya dan pengaplikasiannya juga tidak terlalu lama, sehingga dapat cepat-cepat mengganti bahan bakar fosil yang dipakai oleh semua orang seperti itu. Di sini juga saya tampilkan daftar pusaka yang saya cari referensi informasi dari perusahaan Heliogen ini. Nah, untuk selebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Sugeng menjadikan para mahasiswanya mengerti bagaimana strategi-strategi sebuah perusahaan yang akan dibuat atau yang sudah dilaksanakan dalam periode tersebut. Saya Winda Clariza, mohon maaf undur diri. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.